Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah wa huwal ladzi yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa man amana wa amila salihan fa ulaika humul ladzina wajadu fi qulubihimul halawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatan hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil marjuwi syafa'atah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna taqullaha haqqa taqwa wa aynama kuntum fathamma wajhullah fatadabbaru maqala jalla jalaluh lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita di bulan suci Ramadan ini ada beberapa yang ditekankan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Qur'an. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kelak datang di hari kiamat, Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Yang kedua, Nabi mengajarkan agar supaya kita berbuka puasa, berbagi apa yang kita makan, yang kita sedekahkan. Dengan kita berbagi dan kita mensedekahkan, maka insya Allah bertambah-tambah pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, man fattara sha'iman falahu ajru fa'ilihi ghaira annahu la yankusu ajri sha'imi syai'an. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Siapa orang yang memberi makan, yang dimaksud memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan puasa, tanpa terkurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa yang bisa kita berikan dan sejauh mana berdasarkan ayat ini adalah yang terbaik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kau mampu memberikan apa yang paling kau cintai. Ketika turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang dari kalangan mampu gelisah malam, tidak menarik untuk menikmati hidangan malam. Sehingga keesokan harinya salah seorang sahabat Nabi, Abu Talha, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya bayrah, satu kebun kurma yang besar di depan Masjidil Haram. Orang sudah paham dan Nabi pernah datang untuk mencicipinya. Di samping kebun-kebun yang lain, itulah yang paling aku cintai. Maka mulai hari ini aku berikan, aku sedekahkan kebun yang sekian hektar itu, kurmanya bagus, untuk fisabilillah." Rasul ketika mendengar perkataan ini mengatakan, "Bah,
malun rabi, malun rabi, malun rabi. Subhanallah, kaget Rasul. Itu harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan. Bapak sekalian yang berbahagia, adakah terbetik dalam hati kita keinginan untuk bisa memahami ini? Karena sesungguhnya yang luar biasa, dia punya kebun-kebun yang lain tidak untuk diterwihkan, tetapi justru yang terbesar, yang menguntungkan itu yang diberikan. Subhanallah. Maka Abu Talha menjadi orang yang terpuji di kalangan manusia dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu menangkap ayat, memberikan sesuatu yang paling kau suka, yang paling kau banggakan dan yang paling besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada orang mengatakan itu mah orang kaya, kebunnya banyak, kalau cuma satu diberikan masih kebun yang lain. Bagaimana dengan kita? Jangankan kebun, untuk penghidupan aja pas. Bagaimana kita seandainya memberikan sesuatu sementara kebutuhannya lebih kadang dari yang semestinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, terjawab dalam sejarah bahwa pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berhalaqah kumpul bersama sahabatnya, kemudian datang seorang laki-laki yang kurus badannya, lusuh pakaiannya, terkesan menjadi orang yang sangat miskin lagi lapar. Setelah mengucapkan salam kepada Rasul dan sahabatnya, dia mengatakan, ana majhul. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ketika seorang menyatakan aku ini miskin dan dalam keadaan lapar, Rasul memanggil berbisik pada seorang sahabatnya, coba kau tanyakan di rumahku, barangkali ada makanan yang bisa diberikan kepada orang ini. Bergegas sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah gerangan yang bisa dihidangkan untuk tamunya? Maka tanpa diduga pertanyaan itu jawabannya, ma fi syai'in illal ma. Kami tidak punya apa-apa di rumah ini kecuali hanya air saja. Rasul pun ketika mendengar jawaban istrinya, coba kau datang ke rumah yang lain, barangkali di istri-istri yang lain ada yang bisa dinikmati untuk tamunya ini. Ternyata keseluruhan dari rumah-rumah Nabi tidak ada pada hari itu kecuali cuma air minum. Subhanallah. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika dia tidak bisa menjamu? Maka beliau mengatakan, mayyudifu hadzal lailah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku malam ini? Ada seorang yang menunjuk tangannya. Maka Rasul memberikan isyarat dan memberi petunjuk agar mengikuti sahabatnya karena dia bersedia untuk menjamu makan malam ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, orang ini begitu sangat pede, percaya diri ingin dia memberikan sedekah. Tetapi sebenarnya dia lupa bertanya, di rumah itu ada apa? Punya apa? Dan dia terkaget kalau ketika ditanyakan kepada istrinya tidak ada apa-apa kecuali makanan, satu piring makanan untuk anaknya. Subhanallah. Beliau mengatakan, aliliha nawimiha. Ya Allah, coba kau ajak main anakmu agar dia lelah. Ketika dia nanti minta makan, kau keloni, kau tiduri dia.
nggak punya apa-apa, cuma satu piring. Orang ini mampu menghenyangkan orang dan membuat tertegar semua malaikat yang melihatnya. Sang istri yang soleha, anak itu diajak main, diajak bercanda, ketika lelah ditidurkan. Sepanjang malam anak itu lapar, dan kedua suami istri ini dalam keadaan lapar. Hadirin sekalian yang berbahagia, keesokan harinya bertemu dengan Rasulullah, ingin melaporkan bahwa dia sudah bertanggung jawab dengan tamunya dalam memberi jamuan. Rupanya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi, sehingga setelah mengucapkan salam tidak ada ucapan yang diucapkan oleh Nabi kecuali Nabi mengatakan, qad ajiballahu fi sani'ikuma bidaifikuma laila. Allah mengagumi apa yang kalian lakukan berdua terhadap tamu kalian. Ini orang miskin yang diberikan itu cuma sepiring nasi. Tetapi karena itu termasuk yang terbaik, maka nilainya besar. Goncang arasnya Allah dengan pemberian sedekah yang kelihatannya sepele, tapi itu yang terbaik yang dia punya. Terlebih lagi hadirin sekalian di bulan suci Ramadan, ketika salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal, sebenarnya sedekah yang mana yang paling afdal? Rasul mengatakan, as-sadaqatu fi Ramadan, bersedekah di bulan suci Ramadan. Ajak orang makan, berikan uang untuk orang berbuka, atau kita bersedekah. Hadirin sekalian yang berbahagia, berapa besar dan apa yang mesti kita keluarkan sesungguhnya berdasarkan hadis, berdasarkan ayat ini sudah jelas. Dan inilah waktunya. Bahkan dikatakan ketika orang mendapati Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dan keuntungan dengan Ramadan, orang itu sungguh sial. Hari ini sekalian yang berbahagia, tantangan yang terbesar bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini, yang digambarkan oleh Nabi tambah berat, tambah berat, tambah berat. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas mengatakan salah satu yang menyebabkan terberatnya kita beribadah berpuasa ini adalah wa kana himmatuhu batnah. Orientasi orang yang muslim, orang yang berpuasa itu batnah, perutnya. Ini min itlaqil batni wa iradatil akal. Disebutnya perut yang dimaksud dengan kuliner. Orang berlomba mencari kuliner, bahkan belum puas kalau belum dalam hitungan yang berbilang di atas meja, tetapi tidak jua yang keluar dari rumahnya. Bapak saudara sekalian, banyak orang muslim, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, ketika mau berbuka puasa hidangan sudah tersedia, ayahnya mau baca basmalah dan mau mengambilnya, nanti dulu ya. Makanan itu diposting, dipoto dan diposting. Nabi mengajarkan idza tabakhtar marakah, kalau kau masak hai ibu, kau masak makanan yang berkuah, faaksir ma'aha, perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranak, kau perhatikan mana sahabatmu, mana tetanggamu yang membutuhkan. Biarkan saja dagingnya cuma secuil, airnya satu mangkok, asalkan ada rasa, maka itu menjadi sedekah yang besar. Orang-orang yang sudah kita sebutkan yang orientasinya kuliner, yang disedekahkannya gambar, bukan makanannya. Jangan-jangan itu terjadi setiap hari.
Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, di kalangan ulama-ulama yang sufi, ulama-ulama yang memiliki karamah, mereka tidak mau makan makanan yang hidangannya itu terlihat transparan, terlihat oleh orang lain, dan itu di pinggir jalan. Kenapa ulama tidak mau memakannya? Karena makanan itu dimakannya mengenyangkan, tapi keberkahannya sudah hilang. Kemana keberkahannya hilang? Terbawa oleh mata orang-orang miskin, terbawa oleh mata orang yang pingin tapi uangnya tidak cukup, bahkan tidak punya. Tidak mau memakannya. Lalu bagaimana makanan yang halal? Makanan kita yang sudah bagus kemudian diposting, banyak orang yang pingin, ini rasanya enak, ini belinya di mana, ini harganya berapa. Jangan-jangan yang kita makan cuma mengenyangkan, keberkahannya sudah habis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksara fihi thawaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-anbiya wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin, fa inna taqwa yunjikum fid dunya wa yaumiddin. Waqsiru bil istighfari wal a'malis salihin, walzimu bi hadzal yaum bil azkari was salawati ala nabiyil amin, kama anna Allah ta'ala amarakum amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima. Qala ta'ala ta'lima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mashhurin wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.